Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan tagline dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen di Universitas Jambi, dosen bahasa Inggris, pengalaman mengajar lebih dari 25 tahun, jadi dosen lebih dari 22 tahun, S1, S2, S3, saya pendidikan bahasa Inggris, bukan kimia, fisika, apalagi matematika. Dan S1, S2, S3 pendidikan bahasa Inggris ya. Dan saya pernah kuliah di tiga universitas di Australia. Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Terus saya juga penulis lebih dari 20 buku, salah satunya bestseller. 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif, isinya tentang hasil penelitian saya bagaimana orang-orang yang bagus bahasa Inggrisnya itu belajar secara mandiri. Dan itu bisa kita terapkan. Hasil penelitian yang saya tuangkan dalam bentuk buku supaya mudah dipahami oleh khalayak ramai. Alhamdulillah buku ini bestseller, terjual habis, tidak ada lagi di Gramedia maupun di Shopee. 240 halaman dengan harga 37.500 diterbitkan oleh Irama Widya Bandung. Karena saya pilih ya penerbit tersebut karena penerbitnya bisa menekan biaya ya sehingga cukup murah bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Cita-cita saya adalah bisa menyebarkan ilmu yang saya dapat di luar negeri dulu untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Zia. Tapi memang seperti itu. Saya punya cita-cita memberikan manfaat ke banyak orang. Alhamdulillah tercapai. Setidaknya channel ini sudah diteliti oleh 4 skripsi mahasiswa S1, kemudian 4 artikel jurnal, 4 kelompok dosen, salah satunya yang terakhir 2025 ini, dinyatakan YouTube saya termasuk yang terbaik di antara beberapa channel TOEFL lainnya dari segi komentar positif para subscribernya. Oke, demikian. Saya juga bikin kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya, setiap tanggal 5 sampai 24. Saya juga punya kursus yang bisa dibeli di website saya yantotanjung.com. Di sana juga ada tes simulasi bahasa Inggris dan saya juga bekerja sama dengan lembaga resmi yang menyelenggarakan tes TOEFL ITP online. Biayanya sekitar 100-600 ribu, sekitar 600 ribu ya tesnya itu. Oke, demikian tentang saya. Pengantarnya cukup ya. Kita langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 10 soal lagi, tapi ini soal gabungan skill 1 sampai 29. Di buku Longman Preparation yang kita pakai ini ada pada halaman 163 dan 164 ya. Silakan adik-adik cek di halaman tersebut. Ini eh, course TOEFL course preparation ini dipersiapkan untuk adik-adik yang sudah eh, mulai advance ya. Artinya sudah tamat video saya sebelumnya belajar TOEFL bagi pemula. Nah, bagi yang belum saya sarankan tonton video itu dulu. Ada 120 lebih video tentang belajar TOEFL bagi pemula. Kalau yang ini nggak cocok dengan pemula. Ya tapi kalau maksa ya silakan aja. Saya nggak juga nggak tahu siapa yang nonton. Nah, mari kita mulai. Bla bla bla, a liberal arts college specifically for deaf people is located in Washington. Soal seperti ini yang mengisi benar salah titik-titik ini berarti yang kita cari itu biasanya subject verb kalau dia kalimat tunggal, subject verb konektor subject verb kalau dia kalimat majemuk. Nah, kayaknya dia ada kalimat tunggal karena tidak ada konektor pada pilihan jawaban. Di pilihan jawaban maupun di soal. Mari kita cek bla bla bla. A liberal arts college specifically for deaf people is located in Washington DC. Nah, titik-titiknya di depan ya kemungkinan subjeknya yang hilang. Mari kita lihat. Verbnya sudah ada nih. A liberal art college specifically for deaf people. Nah, berarti subjeknya yang belum. Kalaupun ini sudah ada subjeknya, ini adalah apositif, ada 2 koma di antaranya, kemungkinan ada penjelasan dari subjek lagi. Mari kita lihat subjek kemungkinan jawaban yang penting. Yang jelas ini sudah salah ya, karena ada di verbnya. Ini OP, objek preposisi, nggak mungkin juga. Objek preposisi ini objek preposisi juga, because of. Nah, ini yang lebih tepat ini Gallaudet College, liberal art college. Jadi
Kalimat ini, kata ini dijelaskan oleh frase sesudahnya. Jadi dia sebetulnya satu subjek. Karena hilangkan subjek. Dia satu bukan dua, dua subjek. Jadi jawabannya yang alfa. Kemudian nomor dua, nomor two, bla 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 varieties of dogs at the show including Spanish, poodles, and collies. Titiknya di depan kemungkinan yang hilang subjek lagi ya. Kemudian ini kayaknya kata benda, objek preposisi, OP, adjektif. Nah, verbnya nggak ada. Jadi sepertinya subjek dan verbnya tidak ada. Nah, ini subjek saja, ini subjek dan verb. Ini verbnya, ini pembalikan ya. Kalau ada there atau here, verbnya dulu baru subjeknya. Subjeknya several varieties of dogs. Number three, while the discovery that many migratory songbirds can thrive in deforested wintering spots, blah blah blah, the fact remains that these birds are dying at unusual rates. Ini konektor, while the discovery ini subjek, ini konektor, ini subjek, sampai sini ya, ini verbnya. Kemudian connect ini subjek lagi, remains adalah verb, verb s, konektor lagi, subjek lagi, verb lagi. Kalimatnya panjang ya. Ada berapa nih kalimatnya? Subjek satu, kemudian dua, tiga, ada konektor. Nah, berarti yang hilang nih apa? Konektor subjek sudah ada yang ini. Konektor subjek tapi verb, sorry. Nah, verb yang ini belum ketemu. Kalau ini konektor subjek verb dia satu paket ini. Sudah oke. Ini konektor subjek dia sudah satu paket. Oke juga. Sedangkan ini subjek verb sudah oke juga. Nah, tinggal konektor subjek berarti ini verb yang belum ada. Satu-satu verb cuman ini. Ini subjek verb, nggak perlu subjek verb lagi karena subjeknya sudah ada di sini. Konektor subjek verbnya yang ini. Ini subjek verb, ini konektor subjek verb. Ini hearten. Nggak juga. Heartening nggak juga, ini adjektif. Kan kita butuhkan tadi adalah verb ya. Hearten itu adjektif ya, hearten. Oke. Number four, the coyote is somewhat smaller in size than a timber wolf. Nah, perhatikan subjeknya ini, verbnya ini selalu dimulai dengan begitu ya, mencari subjek dan verb dulu, baru mencari kata bantu dalam soal. Subjek dan verb sudah ada, kata bantunya ini dia smaller sama that. Kalau ada kata smaller, kemungkinan dia membandingkan dua hal. Coyote mau dibandingkan dengan timber wolf. Kalau membandingkan dua hal, smaller berarti benar, tapi pasangannya nggak bisa that. Harusnya then. Nah, gitu. Oke. Smaller in size than a timber wolf. Membandingkan dua benda. Dia pakai R. Kalau paling, kalau kata paling dipakai est. Number five, the weather spot all show that there were a tremendous storm front moving in. Ini subjeknya tunggal, verbnya juga tunggal. Kemudian konektor, ada subjek verb, ini verb ya. Subjeknya yang mana? Kalau ada there berarti terjadi pembalikan. Kemarin kita udah belajar invert. Kalau pembalikan verbnya dulu baru subjeknya. Mana subjeknya? Tremendous storm. Tremendous storm tunggal, were jamak. Harusnya was. Sama kayak tadi ya, mana yang ada were-nya juga. Ah, ini dia. Jadi several varieties jamak, maka dia pakai were. Number six, seldom cactus plants are found outside of North America. Kita cari subjeknya, ini ada verbnya. Nah, kata seldom, kemudian never, uh, dan banyak lagi ya, kemarin sudah dibahas. Cari yang bentuk negatif untuk invert. Kalau ada kata seldom di depan, kemudian never, only, dan seterusnya, berarti terjadi pembalikan atau invert. Kalau terjadi pembalikan, berarti verbnya lebih dahulu baru subjek.
Nah, di sini sudah seldom subjek dulu baru verb. Harusnya are cactus plants found ya. Jadi bukan cactus plant are tapi are. Jadi are-nya di sini nih. Itu untuk nomor 6. Number 7, in a basketball game, a player what is foul receive one or two free throws. Selalu dimulai dengan subjeknya, ini objek preposisi, subjeknya ini konektor, verb, konektornya merangkap sebagai subjek juga ya. Verbnya yang ini, subjek yang ini untuk verb yang ini. Nah, what ini konektornya, tetapi perhatikan ini what. What ini biasanya menjelaskan benda, sedangkan sebelumnya player itu orang. Jadi harusnya who, bukan what. Sedangkan is sudah benar karena subjeknya tadi ya player itu is ya. Player tunggal is juga tunggal. Number 8, until recently California was largest producer of oranges in the United States. Ada kata largest, ini kata bantu berarti ada of-nya juga. Berarti membandingkan bentuk superlatif, menyatakan paling ada in di sini. Ciri-ciri superlatif itu di belakangnya ada in, of, atau that. Nah, largest itu harus ada kata the di depannya. Ini salah. Harusnya the largest. Kalau dia most, the most. Harus ada the-nya. Menyatakan paling tersebut. Jadi the largest producer of oranges in United States. Jadi membandingkan lebih dari dua orang atau dua benda. Number 9, an understanding of engineering theories and problems are impossible until basic arithmetic is fully mastered. Langkah pertama, soal-soal written expression selalu dimulai dengan melihat subjek dan verb. Subjeknya ini, verbnya ini. Subjeknya and understanding tunggal, verbnya are. Langsung ketemu jawabannya, ini harusnya is. Ini konektornya, ini subjek kedua, verb kedua. Subjek kedua dengan verb kedua nggak ada masalah. Ini objek preposisi nggak ada masalah. Jadi selalu dimulai subjek verb, baru kata-kata bantunya. Terus juga kata-kata seperti are, is, jika digarisbawahi kita patut curiga. Jangan-jangan is bukan are, jangan-jangan are bukan is. Satu lagi ada have, jangan-jangan dia has. Kalau dia has, jangan-jangan have. Kalau dia was, jangan-jangan were. Kalau were, jangan-jangan was, begitu seterusnya. Itu cara berpikir kita ngerjakan soal kayak gini. Curiga dulu. Terakhir, the earliest the CVS, chorionic villus sampling procedure in the pregnancy, the greater the risk to the baby. Nah, perhatikan kata bantunya di sini ada kata the di depan, ada the di belakang, the di belakangnya pakai der. Ini ada rumusnya kemarin, the er, bla bla bla, the er juga di belakangnya. The more di depan, the more juga di belakangnya. Ini sudah dibahas secara detail di skill sebelumnya. Bisa juga the er di depan, the more di belakang, atau the more di depan, the er di belakang. Ini maknanya semakin titik-titik, semakin titik-titik. Contoh yang paling sering saya bikin, saya kasih contoh adalah the sooner the better. Semakin cepat, semakin baik. Jadi ada the di depannya. Nah, di sini yang jelas benar adalah the greater, karena nggak digarisbawahi. Sedangkan the earliest jadinya salah, harusnya the earlier. Nah, ini dia, bukan the earliest. Kalau the earliest berarti dia membandingkan banyak hal. Sementara ini bukan membandingkan banyak hal. Perhatikan kata kuncinya atau kuncinya itu ada di koma dan kata sesudahnya the greater. Oke, itu ada pada halaman 164 ya. 163, 164. Demikian 10 soal untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube yang tertanjung. Silahkan jadi membership adik-adik. Keuntungannya banyak sekali. Bisa akses 520 video lebih. Tidak hanya TOEFL, ada IELTS juga, vocabulary, tips belajar bahasa Inggris, dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya akan dijawab
lebih prioritas ya. Terus ada buku PDF-nya juga, ada audionya juga, kemudian ada apa lagi ya? Banyak ya, ada PowerPoint-nya juga. Terima kasih, jangan lupa cek yantotanjung.com. Thank you for attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.